Ji-hoon memberitahu Sojin mereka akan ke Kanada dalam 2 hari. Dia memberikan Sojin obat seperti biasa. Namun kali ini, Sojin tidak menelan obat tersebut. Setelah memastikan Ji-hoon sudah pergi, Sojin meninggalkan apartemen. Tidak sengaja, dia bertemu seorang pria di lift. Dalam penglihatannya, Sojin melihat pria itu dianiaya oleh rentenir. Kemudian, hal itu benar-benar terjadi. 빨리 도장 찍고 시키는 대로 해야 돈을 갚죠. Pria itu ternyata mengenal Sojin dan mengajak Sojin ke apartemennya. 어디 있었던 거야? Saat pria itu menyentuh Sojin, ada penglihatan lain yang muncul. Kali ini, Sojin melihat pria tersebut akan mati di suatu tempat. Sojin segera menahan pria itu agar tidak pergi. Sayangnya, pria itu mengabaikannya. Sojin kemudian memandang ke sekeliling kamar, lalu berjongkok mengambil surat yang ada di lantai. Surat itu ditujukan untuk Ji-hoon. Sojin berbalik dan menemukan foto pernikahannya bersama pria itu. Semua dots yang dikumpulkan Sojin seakan terhubung, memberikan kesimpulan bahwa Ji-hoon yang menemaninya selama ini bukanlah suami aslinya. Kemudian, Sojin pergi ke kantor Ji-hoon untuk mencari tahu kemana sosok Lee Ji-hoon yang sebenarnya. Ternyata, alamat yang didapatinya merujuk pada lokasi gedung proyek yang selama ini dicari tahu oleh polisi. Ketika Sojin tiba di sana, dia mendapatkan lagi penglihatan masa depan tentang dirinya. Sojin menelpon polisi untuk meminta mereka datang. Sementara dia berkeliling mencari Ji-hoon asli. Sojin lekas bersembunyi begitu melihat pria berpakaian hitam menyeret Ji-hoon asli yang sudah mati. Tapi suatu kecerobohan membuat pria itu menyadari kehadiran Sojin. Sojin melarikan diri dan menyerang pria itu dengan batang besi yang ditemukannya. Sembari mengacukan senjata, Sojin menanyakan siapakah sebenarnya sosok Ji-hoon yang selama ini menemaninya. Sojin terus menuduh pria itu di depannya adalah sosok pembunuh. Tapi, Ji-hoon palsu mengelak kalau semua ini demi kebaikan Sojin. Sembari berjalan mundur, kakinya kini menapati ujung lantai tanpa pembatas, dan semakin mundur ketika pria itu berusaha mendekatinya. Beruntungnya polisi datang, lalu menyelamatkan Sojin dan segera meringkus Ji-hoon gadungan. Ketika Sojin memandu polisi ke tempat di mana Ji-hoon gadungan membawa mayat Ji-hoon yang asli, dia tak bisa menemukan apapun. Bahkan, koper besar yang digeretnya hanya berisi perkakas. Seakan membuktikan bahwa apa yang dilihat Sojin hanyalah halusinasi semata. Tapi, salah seorang polisi mengambil palu besar lalu menghancurkan dinding beton. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan sebuah mayat yang disemen di dalam dinding. Polisi kemudian menahan Ji-hoon gadungan, yang ternyata bernama asli Kim Sun-woo. Dia pun segera diringkus dan ambulan datang memberikan pertolongan pada Sojin. Sojin meminta izin pada polisi untuk menemui Kim Sun-woo, sebab ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan. Ketika mereka hendak pergi, dari kejauhan Sojin melihat sosok pria misterius tengah memerhatikan Sojin. Sun-woo diinterogasi di kantor polisi.
Sunwoo mengaku kalau mereka bertengkar karena utang judi Jinho menghancurkan usaha dan tak sengaja membunuhnya. Sunwoo sengaja mengecor jasad Jinhoon agar tidak meninggalkan jejak. Dia bahkan berencana membunuh Sojin untuk mengambil uang asuransinya dengan berpura-pura menjadikan suaminya. Dan pada kenyataannya, Sunwoo adalah kakak angkat Sojin. Polisi memberikan Sojin alamat rumah aslinya yang berada di Seoul. 지금 집은 김선우가 4개월 전인가 마련한 집이고요. 원래 사시던 곳은 서울이더라고요. 이 주소로 가보시면은 혹시 기억나는 Dan ketika Sojin pulang, dia kembali bertemu gadis kecil yang mana Sojin baru tahu kalau dia dan si gadis punya nama yang mirip. Ketika Sojin menanyakan nama kakak laki-laki gadis tersebut, dia menjawab namanya adalah Kim Sunwoo, dan mereka berdua tiba-tiba menghilang. Hal ini menjelaskan bahwa semua yang selama ini dilihat Sojin bukanlah bayangan masa depan, tapi ingatan masa kecil Sojin dalam bentuk halusinasi. Sojin lalu menuju kamar 706 ketika pintu terbuka. Gadis remaja yang diikutinya waktu itu juga adalah sosok Sojin yang masih remaja. Bahwa ketika SMA, Sojin hampir dibunuh oleh ayah angkatnya sendiri. Lalu, Sunwoo datang dan membunuh ayahnya demi menolong Sojin. Mayat ayah Sojin pun dimasukkan ke dalam koper, lalu dikubur di suatu tempat. 진아 너 Ketika Sojin telah sampai di rumahnya di Seoul, tiba-tiba sosok Jinho yang asli datang. Ternyata Lee Jinho memang masih hidup. Mayat yang dicor di tembok bukanlah mayatnya, melainkan mayat orang lain. Yang membuktikan kalau pernyataan Sunwoo palsu. Sojin berusaha menelepon polisi. Tapi polisi tidak percaya karena berkali-kali yang dilihat Sojin hanyalah halusinasi. Akhirnya, Sojin berusaha melawan Jihon seorang diri. Sayang sekali karena tenaga Jihon terlalu besar, Sojin bisa dikalahkan dengan mudahnya. 유준 씨? Sementara itu, polisi yang mendapatkan laporan kalau mayat yang dibunuh Sunwoo merupakan mayat orang lain, mereka lalu bergegas menuju lokasi tempat Sojin berada. Sunwoo yang mendengar adiknya berada dalam bahaya, melarikan diri dari kantor polisi. Ketika Sojin sadar, dia merasa kakinya sakit karena Jihon sengaja mematahkan tulangnya. Jihon lalu menceritakan yang sebenarnya. Kalau Jihon pada awalnya menggunakan nama Sojin sebagai jaminan asuransi. Tapi karena rentenir itu tak juga melepaskan Jihon, akhirnya Jihon pun meracuninya. Lalu menusuknya berulang kali hingga mati. Jihon menyeret mayat rentenir dan memasukkannya ke dalam bak semen untuk dicor. Jihon tak tahu Sojin tiba-tiba datang dan menyaksikan perbuatan kejinya. Jihon berusaha memberikan penjelasan pada Sojin. Sayangnya, Jihon melihat buku panduan imigrasi ke Kanada milik Sojin. Jihon menyimpulkan Sojin akan meninggalkannya ke Kanada bersama Sunwoo. Karena itu, Jihon berusaha membunuh Sojin. Untungnya, Sojin berusaha memukul Jinho hingga tak sadarkan diri. Sunwoo kemudian datang dan memastikan Sojin baik-baik saja. Akhirnya, Sunwoo membawa tubuh Jihon untuk dimasukkannya ke dalam bak berisi semen. Sojin merasa bersalah karena lagi-lagi Sunwoo selalu memprioritaskan Sojin tanpa memikirkan dirinya sendiri. Karena itu, agar tak lagi menjadi beban, Sojin pun meminta maaf kepada Sunwoo dan menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Jadi, apa yang membuat Sojin hilang ingatan bukanlah karena kecelakaan, melainkan karena percobaan bunuh diri. Sunwoo segera membawa Sojin ke rumah sakit. Karenanya,
dia tidak tahu Jinwoo masih hidup. Jinhoon merasa cemburu karena Sunwoo amat mencintai Sojin. Maka dari itu, Jinwoo hendak membunuh Sojin dengan membakar seluruh isi apartemen. Usai api berkobar, Jihoon meninggalkan Sojin begitu saja. Di tangga, Jihoon berpapasan dengan Sunwoo dan mereka saling berkelahi. Tapi, Jihoon sudah menyiapkan pisau. Dia lalu menusuk Sunwoo, membuat Sunwoo tersungkur dengan darah mengalir dari perutnya. Meskipun Jihoon berhasil mengalahkan Sunwoo, Jihoon tidak berhasil kabur dari kejaran polisi. Hei, lu apa? Meski harus bertatih-tatih, Sunwoo tetap datang untuk menyelamatkan Sojin. Dia menerobos kobaran api dan melihat Sojin tak sadarkan diri. Sunwoo berusaha kabur, tapi api semakin membara, melahap seisi apartemen. Sunwoo akhirnya menyerah. Sojin membuka mata. Dia terkejut mendapati Sunwoo ada di hadapannya. Sojin menangis karena ingatannya sudah kembali. Selama ini, Sojin selalu menyusahkan kakak angkatnya itu. Sunwoo memberikan pesan terakhir agar Sojin segera pergi ke Kanada. Lalu terjadilah ledakan dan Sunwoo segera melindungi Sojin. Terlihat seorang Sunwoo sangat amat mencintai adik angkatnya sendiri. Beberapa hari berselang sejak kejadian itu, para polisi menjenguk Sujin ke rumah sakit. Ketika Sujin menanyakan di mana keberadaan Sunwoo, polisi dengan berat hati mengatakan bahwa Sunwoo tewas karena berusaha melindungi Sujin. 사망한 채 발견됐습니다. 그리고 그 안에 있는 USB는 수사할 때 대사관에서 받은 거거든요. 회복하시면 한번 보십시오. Alasan Sunwoo bertekad untuk membawa Sujin ke Kanada tidak lain adalah untuk menepati janjinya. Sejak kecil, Sujin mengalami mimpi berulang kali. Dirinya dan Sunwoo bermain di tepi danau yang sangat indah. Karena itulah, Sunwoo ingin Sujin mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang dialaminya. Bahkan jika Sunwoo tidak bisa, Sujin harus tetap pergi ke sana. Hal itulah yang membuat Sujin mengenang sosok Kim Sunwoo dalam ingatan untuk selamanya. Dan film pun selesai. Bagaimana sahabat Jona Channel? Tidak heran kan kalau film ini menjadi salah satu film bergenre thriller terbaik asal Korea. Karena mengandung plot twist yang sangat tak terduga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten yang menghibur bagi pemirsa Jona Channel. Diludah-ludah, dikunyah-kunyah. Dadah semuanya!